Hai, kembali lagi dengan saya Andre. Dan pada hari ini saya akan sharing tentang bagaimana caranya investasi Bitcoin untuk pemula yang menguntungkan. Buat kalian yang baru pertama kali gabung ke channel ini, saya akan bahas tentang bagaimana caranya mencari uang dan kemudian mengelolanya dengan baik. Saya percaya bahwa kedua hal tersebut adalah kunci untuk mencapai tujuan finansial kita di masa depan. Oleh karena itu, pastikan kalian klik tombol subscribe yang ada di pojok kanan bawah agar tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, kita langsung mulai aja ya teman-teman. Saya udah nyiapin slide buat kalian semua tentang bagaimana caranya investasi Bitcoin untuk pemula, tentu saja yang menguntungkan. Nah, Bitcoin ini menjadi semakin terkenal dan menjadi tren di seluruh dunia, termasuk di Indonesia teman-teman. Kita mengenal kayak gitu ya, bahkan banyak kalau kita sekarang lagi nongkrong dengan teman-teman kita, dia nanyain kalian invest di Bitcoin atau enggak kayak gitu ya. Oleh karena itu, supaya kalian bisa semakin gaul kayak gitu ya, kalian pastikan nonton video ini dari awal sampai habis sehingga kalian bisa menjadi investor di Bitcoin kayak gitu ya. Nah, kenapa sih Bitcoin ini bisa menjadi booming kayak gitu ya? Hal ini terjadi karena peningkatan harga Bitcoin itu sangatlah signifikan teman-teman. Bayangin, di bulan Desember 2014, harga Bitcoin itu cuma sekitar 6 jutaan. Dan menjadi 350 juta di bulan Desember 2020. Jadi kenaikan harganya itu 58 kali lipat dalam jangka waktu 6 tahun teman-teman. Jauh lebih tinggi dibandingkan dengan instrumen investasi lainnya termasuk saham dan forex. Bahkan kita nggak usah ngapa-ngapain di sini dan harga Bitcoin itu melambung tinggi. Senang banget nggak sih kalian investor Bitcoin? Nah, saya sendiri mengenal Bitcoin ini sejak November 2014. Kalian bisa lihat akun saya di sini. Saya bikin di Indodax ya. Dulu itu namanya bitcoin.co.id. Pada saat itu, bulan November 2014, harga Bitcoin itu berada di kisaran 4-6 juta rupiah per satu Bitcoin, teman-teman. Namun, dan kalian mungkin akan berpikir kayak gitu ya, wah, sekarang udah kaya banget dong bang. Naiknya 58 kali lipat kan tadi. Sayangnya itu enggak ya teman-teman, karena saya itu investasinya cuma sedikit dulu ya. Jadi kalian bayangin aja kalau kita dulu investasi 1 juta kan jadi 58 juta. Kalau kita investasi 10 juta jadinya 580 juta. Nah sayangnya saya dulu kan masih takut-takut gitu ya, jadi investasinya cuma dikit lah. Dan kenaikan harganya itu walaupun signifikan nggak jadi terlalu banyak kayak gitu ya. Namun berdasarkan pengalaman tersebut saya ingin sharing nih ke teman-teman, siapa tahu nih ke depannya harga Bitcoin masih naik lagi dan kita bisa menjadi OKB kayak gitu ya teman-teman, orang kaya baru dari investasi di Bitcoin. Nah, mungkin beberapa dari kalian penasaran kayak gitu ya, apa sih sebenarnya Bitcoin itu? Nah, Bitcoin itu adalah mata uang virtual teman-teman yang dikembangkan oleh Satoshi Nakamoto pada tahun 2009. Jadi udah 11 tahun nih umur Bitcoin sampai dengan Desember 2020 ini. Dan Bitcoin itu fungsinya sama dengan rupiah kayak gitu ya teman-teman. Seperti mata uang pada umumnya, seperti dolar, seperti euro, seperti rupiah kayak gitu ya. Bisa disimpan dan dibelanjakan teman-teman. Tetapi sayangnya kalau di Indonesia saat ini baru bisa disimpan ya, dia jadi komoditas. Kalau untuk sebagai alat untuk pembayaran itu masih belum diperbolehkan oleh pemerintah kayak gitu ya. Dan hanya saja bentuknya itu berbeda gitu ya teman-teman. Kalau misalkan uang rupiah itu kita kan ada bentuk fisiknya kayak gini nih. Ada uang lembarannya kan atau bentuknya uang koin. Sedangkan kalau Bitcoin itu bentuknya beda teman-teman. Dia bentuknya adalah mata uang digital. Jadi kita harus nyimpan di flash disk ataupun nyimpan di internet. Intinya sih kayak gitu ya. Nah, yang menjadi menarik adalah data Bitcoin ini disimpan di banyak komputer teman-teman. Jadi nggak cuma di satu server aja, tetapi di banyak komputer dengan menggunakan sistem peer-to-peer ya, P2P. Tapi beda dengan peer-to-peer lending. Kalau peer-to-peer lending itu kan pinjam-meminjam antar orang. Kalau ini sistem peer-to-peer untuk menyimpan data teman-teman. Nah, dan yang menjadi harga Bitcoin itu melambung tinggi adalah harga Bitcoin itu tidak ditentukan oleh pemerintah, melainkan oleh pasar teman-teman. Jadi semakin banyak permintaan terhadap Bitcoin, harga Bitcoin itu akan melambung tinggi
Sedangkan kalau semakin sedikit permintaannya, maka harga Bitcoin akan semakin menurun. Dan saya lihat sih sejauh ini Bitcoin itu semakin terkenal dan semakin diadopsi oleh banyak lapisan masyarakat. Oleh karena itu saya sendiri berekspektasi bahwa harga Bitcoin akan terus meningkat ke depannya. Dan saya bikin video ini supaya saya juga ingin mengajak kalian semua, para penonton setia YouTube channel Andre Tuan, supaya kita bisa sama-sama menjadi OKB ya teman-teman, orang kaya baru. Nah, dan tentunya teman-teman bertanya-tanya gitu ya, apakah investasi Bitcoin itu pasti menguntungkan? Nah, ini jawabannya agak tricky ya teman-teman, karena pada dasarnya fluktuasi harga Bitcoin itu sangat tinggi kayak gitu ya. Dulu itu Bitcoin sempat mencapai puncaknya pada tahun 2018 dengan kisaran harga 200 jutaan sampai akhirnya turun jadi harga 60 jutaan di tahun 2009. Dan kemudian sekarang naik lagi teman-teman menjadi 350 juta lebih. Bahkan tadi barusan saya cek harganya udah 370 jutaan. Kita perlu berhati-hati untuk investasi jangka pendek ya teman-teman. Jadi saya nggak nyaranin kalian untuk investasi Bitcoin di jangka pendek ataupun trading Bitcoin. Karena tadi fluktuasi harganya sangat tinggi sekali. Dan oleh karena itu tuh Bitcoin itu saya anggap sebagai aset sama seperti emas. Karena dia jumlahnya terbatas kayak gitu ya, sehingga cocok untuk disimpan jangka panjang. Kayak tadi saya bilang, kalau saja saya nyimpen satu Bitcoin yang waktu itu harganya 6 juta dan saya keep selama 56 tahun kayak gitu ya, harganya akan meningkat menjadi 58 kali lipat. Jadi cocok banget untuk disimpan jangka panjang. Oleh karena itu saya juga mengajak teman-teman untuk yang mau berinvestasi di Bitcoin, jangan trading tapi simpan aja untuk jangka panjang. Siapa tahu harganya akan melonjak jauh lebih tinggi dibandingkan dengan harganya sekarang. Nah, kalau sampai di sini kalian tetap mutusin untuk berinvestasi di Bitcoin kayak gitu ya, saya akan demokan bagaimana caranya investasi Bitcoin untuk pemula sehingga kalian bisa mulai memiliki Bitcoin dari sekarang. Step by step-nya itu, step by step untuk investasi Bitcoin sebenarnya mudah aja ya teman-teman. Yang pertama, kalian harus daftar exchange-nya dulu. Kemudian yang kedua, kalian harus melakukan deposit dana kayak gitu ya. Yang ketiga, kalian beli Bitcoin-nya ataupun dapatkan Bitcoin-nya kayak gitu ya. Kemudian yang keempat, kalian jual Bitcoin untuk mendapatkan selisih harga dari harga jual dan harga beli. Jadi kalau kalian jual di harga lebih tinggi, maka kalian akan mendapatkan keuntungan kayak gitu ya. Dan hasil penjualan uang dari Bitcoin itu baru kalian tarik ke rekening kalian. Kira-kira step by step investasi Bitcoin untuk pemula adalah kayak gitu nih teman-teman. Kita mungkin mulai dari yang pertama kayak gitu ya, daftar exchange. Nah, daftar exchange ini atau bursa tempat jual beli Bitcoin itu kalian saya sarankan untuk membeli Bitcoin di exchange resmi yang terdaftar di Bapepti. Jadi Badan Pengawas komoditi lah kayak gitu ya. Dan ada beberapa website kayak gitu yang sangat terkenal di Indonesia. Yang pertama itu adalah namanya Indodax teman-teman. Mungkin teman-teman yang sudah lama berkecimpung di Bitcoin itu udah tahu yang namanya Indodax ataupun Indonesia Digital Asset Exchange kayak gitu ya. Ini namanya dulu adalah bitcoin.co.id dan saat ini dia sudah mempunyai lebih dari 2 juta pengguna, 2,3 juta lebih tepatnya teman-teman. Jadi udah banyak banget atau hampir 1% dari masyarakat Indonesia sudah gabung ke Indodax ini. Indodax ini juga perkembangan usernya cepat kayak gitu ya, karena dia sering mengadakan kompetisi yang hadiahnya wow banget kayak gitu teman-teman, kayak mobil, rumah, motor, dan banyak hadiah-hadiah tunai kayak gitu ya. Dan ini cocok banget untuk kalian yang ingin mengasah kemampuan trading Bitcoin jangka pendek kayak gitu ya. Tapi kalau saya sih untuk investasi jangka panjang, jadi tergantung tujuan investasi kalian di Bitcoin. Nah, Indodax ini juga sering mengadakan ini ya teman-teman, juga mempunyai daftar koin yang sangat banyak kayak gitu ya. Sampai dengan video ini dibuat, dia mempunyai lebih dari 100 koin kayak gitu ya. Kalian bisa lihat listnya di sini. Nah, yang berikutnya ada yang namanya Luno. Luno ini adalah salah satu exchange yang juga terkenal di Indonesia. Dia berasal dari Inggris, namun tenang aja, dia sudah resmi juga terdaftar di Bapepti Indonesia kayak gitu ya. Luno menyediakan platform yang mudah digunakan bahkan untuk seorang pemula kayak saya kayak gitu ya. Dia udah terkenal juga sama kayak Indodax dari tahun 2014.
Dan saat ini aplikasi Luno telah didownload oleh lebih dari 5 juta orang gitu ya, dan mendapatkan rating 4,23. Jadi kalau misalkan tadi Indodax itu digunakan oleh orang Indonesia, kalau Luno ini digunakan oleh orang dari dunia kayak gitu ya. Tapi berhubung saya ini cinta produk lokal, jadi saya akan habis ini demokan ke kalian bagaimana sih caranya jual beli Bitcoin dengan menggunakan Indodax kayak gitu ya. Oke, kita mungkin nggak usah lama-lama lagi. Saya sarankan untuk daftar di aplikasi Indodax ataupun Luno. Tapi kalau kalian pengen ngikutin video ini, kalian bisa daftar dulu di aplikasinya Indodax. Ikutin aja step by stepnya. Dan sekarang akan saya ajarin bagaimana sih caranya beli Bitcoin di aplikasi Indodax. Nah, oke teman-teman. Jadi kalian pertama-tama download dulu aja aplikasi Indodax-nya. Nanti tampilan kalian akan jadi kayak gini. Nah, kayak gitu ya. Jadi saya akan tunjukkan layar dari handphone saya di samping sini. Kalian bisa lihat step by stepnya kayak gitu ya. Nah, kalau misalkan kalian sudah daftar Indodax dan sekarang akun kalian sudah ready untuk digunakan, mungkin akun kalian itu akan menggunakan bahasa Inggris ya teman-teman. Jadi untuk pertama kali kalian atur dulu aja bahasanya menjadi bahasa Indonesia. Caranya juga cukup mudah kayak gitu ya teman-teman. Kalian klik akun yang ada di pojok kanan bawah. Jadi di bagian bawah itu kan ada 5 menu: beranda, market, trade, funds, sama akun. Itu yang ada di paling pojok kanan bawah. Kalian klik akun. Kemudian kalian pilih pengaturan, atau kalau kalian bahasa Inggris itu kalian pilih setting, menu ketiga dari paling atas. Terus bahasa. Terus kalian pilih Indonesia kayak gitu ya teman-teman, supaya kalian tampilannya sama dengan yang saya punya ini. Oke. Nah, kalau misalkan sudah kayak gitu ya, kalian klik di menu yang keempat yang namanya Funds. Itu ada menu yang di paling bawah, itu saya klik ya. Kalian bisa lihat saldo akun Anda itu adalah 0 IDR. Dan di bawahnya itu adalah daftar koin yang bisa diperjualbelikan di Indodax. Di situ ada Bitcoin, Avi, Abis, Achain, Cardano kayak gitu ya. Kalian nggak harus beli semuanya, karena pada video kali ini kita ingin fokus di koin Bitcoin ya, yang telah menjadi hype kayak gitu ya. Jadi kita akan beli Bitcoin kayak gitu ya. Tapi sebelum kita bisa membeli Bitcoin, kita harus transfer uang dulu ataupun isi deposit dulu. Nah, caranya cukup mudah kayak gitu ya teman-teman. Kalian klik dompet IDR yang ada di bawah saldo akun kalian. Terus kalian masukkan jumlah depositnya. Nah, ini ada aturannya teman-teman. Untuk minimal itu adalah Rp10.000. Jadi kalian harus deposit minimal Rp10.000. Tenang aja, ini nggak ada afiliasi. Kalian kan tadi waktu download kan nggak masukin link saya kan. Jadi ini murni untuk kalian. Dan maksimal itu 500 juta. Tapi kalau ada aturan satu lagi teman-teman, kalau kalian transfernya kurang dari 500.000, kalian akan kena potongan biaya admin sebesar Rp3.000. Oleh karena itu kalian mungkin terserah kalian. Kalau kalian deposit kurang dari 500.000, kalian akan kena potongan Rp3.000. Tapi kalau kalian punya dana dan bisa deposit lebih dari 500.000, ya kalian sebaiknya saya sarankan untuk deposit lebih dari 500.000 atau lebih ya, supaya kalian nggak kena potongan biaya admin sebesar Rp3.000. Di sini saya masukkan jumlah deposit saya adalah Rp500.000 kayak gitu ya. Ini nantinya bakalan jadi investasi jangka panjang. Kita lihat aja dari 500.000 ini nantinya akan jadi berapa. Terus di sini ada deposit menggunakan, ada banyak pilihan ya. Kalian bisa transfer bank, tunai, uang elektronik, retail ataupun voucher. Nah, saya akan pilih yang transfer bank ya teman-teman. Dan saya pilih di sini selanjutnya ada beberapa pilihan bank. Kalian pilih aja sesuai dengan yang kalian inginkan kayak gitu ya. Dan karena saya adanya rekening tabungan di Bank Mandiri, jadi saya akan transfer ke virtual account Mandiri kayak gitu ya teman-teman. Di sini saya klik. Nah, minimal depositnya 10.000 dan maksimal depositnya bisa 2 miliar. Wah, ternyata nih tiap bank kayaknya beda-beda ya teman-teman. Kalau BRI dan BNI cuma bisa 500 juta, sedangkan di MyBank dan di Mandiri itu bisa sampai 2 miliar kayak gitu ya. Kalian bisa lihat kan keterangannya di bawah. Tapi saya sih belum ada uang 2 miliar, jadi saya cuma deposit 500.000 dulu aja. Saya klik selanjutnya. Di sini ada perintah transfernya, transfer dana ke rekening berikut. Saya transfer dulu ya teman-teman sebelum kita lanjutin videonya. More moments later.
Oke, teman-teman udah bisa lihat di layar samping saya, saldo akun Anda sudah terisi Rp500.000 ya teman-teman. Jadi saya sudah berhasil melakukan deposit melalui virtual account Bank Mandiri. Dan kalau kalian tadi sudah melakukan deposit, kita sekarang bisa lanjut ke langkah yang berikutnya, bagaimana caranya membeli Bitcoin teman-teman. Nah, caranya untuk membeli Bitcoin itu gampang banget. Kalian klik aja market yang ada di bawah, kayak gitu ya. Tampilannya kan udah ada, kalian bisa ikutin. Nah, di situ sebenarnya marketnya ada banyak ya teman-teman, ada Bitcoin, ada TEN, AVI, tapi kita kayak saya bilang tadi fokus untuk membeli di Bitcoin aja teman-teman. Saya klik di sini Bitcoin. Nah, di sini itu ada pergerakan harga Bitcoinnya kayak gitu ya teman-teman. Jadi harga Bitcoin itu seperti yang tadi saya sampaikan, harganya berfluktuasi naik turun dan saat ini di 378 juta teman-teman. Karena saya ingin membeli, saya klik beli. Nah, jadi kalian bisa pilih kayak gitu ya, kalian ingin membeli Bitcoin ini dari berapa persen dari dana kalian, apakah 25%, kalian akan mendapatkan 0,0032984 Bitcoin, atau langsung 100%. Kalau saya beli 100%, saya akan mendapatkan 0,00131934 di harga 378 juta, maaf teman-teman, 977.000 kayak gitu ya. Dan kalau misalkan saya mau beli, saya klik beli aja. Nah, di sini kalian akan mendapatkan konfirmasi kayak gitu ya. Jadi kalau kalian beli di harga market, kalian akan dikenakan fee sebesar 0,3% nih teman-teman. Jadi kalau kalian itu orang yang nggak sabaran, pengen langsung hajar aja di harga berapapun, kalian akan terkena fee sebesar 0,3%. Tapi kalau kalian nungguin Bitcoin di harga tertentu kayak gitu ya, dengan menggunakan technical analysis, kalian nggak akan dikenakan fee. Tapi saya ini nggak apa-apa nyumbang sedikit supaya kalian bisa mendapatkan informasi ya kayak gitu ya. Saya langsung buy aja kayak gitu ya. Oke, kalian bisa lihat ya teman-teman, saya sudah menerima sebesar 0,00131539 Bitcoin ya teman-teman. BTC itu adalah lambang dari Bitcoin. Tereksekusi sebesar Rp498.505. Dan karena saya itu hajar Bitcoin di harga saat itu kayak gitu ya, saya akan dikenakan biaya sebesar 0,3% atau Rp1.495. Saya klik kembali kayak gitu ya teman-teman, saya klik fund. Nah, kalian bisa lihat Bitcoin saya sekarang nambah ya, dari tadi 100.000 sekarang menjadi 600.000. Dan kalau kalian pengen lihat riwayat transaksi jual beli Bitcoin, kalian klik aja di pojok kanan atas ada klik riwayat. Kalian klik aja, di situ ada finance di mana saya berhasil deposit sebesar Rp97.500 dan Terus ada klik order atau trade untuk melihat transaksi kalian yang paling baru sekarang kayak gitu ya teman-teman. Di situ kalian bisa melihat bahwa saya udah berhasil membeli Bitcoin sebesar Rp500.000. Nah, dan pada video kali ini tuh saya nggak akan ngajarin kalian untuk bagaimana cara menjual Bitcoinnya kayak gitu ya. Karena tadi saya bilang, saya menganggap bahwa Bitcoin ini adalah investasi jangka panjang. Siapa tahu nih teman-teman, kedepannya mata uang konvensional seperti rupiah, dolar, ataupun euro itu nanti akan digantikan oleh mata uang digital seperti Bitcoin, sehingga harga Bitcoin akan semakin terus meningkat. Kan kita nggak tahu ya, tapi ini namanya adalah gambling aja kayak gitu ya. Jadi tergantung teman-teman bagaimana melihat potensi dari Bitcoin ini. Tapi kalau kalian itu adalah jurusan yang suka trading, kalian jual belinya cepat, ya itu keputusan kalian. Tapi pada video kali ini saya nggak akan ngajarin jual beli Bitcoin, tapi saya akan ngajarin cara beli Bitcoinnya aja. Nah, sebenarnya selain kalian bisa beli Bitcoin dengan cara ini kayak gitu ya, untuk mendapatkan Bitcoin kalian juga bisa dapat dari cloud mining kayak gitu ya, ataupun nambang Bitcoin. Nanti itu banyak sih video yang ngajarin bagaimana caranya nambang Bitcoin dengan menggunakan komputer, atau mungkin kalian ikut airdrop ataupun bounty kayak gitu ya. Itu adalah beberapa cara lain untuk mendapatkan Bitcoin kayak gitu ya teman-teman. Dan saya sarankan sih kalau kalian sudah mendapatkan Bitcoin, disimpan dulu aja. Siapa tahu di masa depan uang ataupun harga Bitcoin itu semakin meningkat sehingga kalian semakin kaya dari investasi di Bitcoin ini. Oke, mungkin segitu dulu aja video saya pada hari ini. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan seputar
investasi Bitcoin ataupun bagaimana caranya jual beli Bitcoin dengan menggunakan Indodax, silahkan tinggalin aja di kolom komentar atau tanya-tanya saya via Instagram juga boleh. Instagram saya adalah Tuan Andre. Dan kalau kalian suka dengan video kayak gini, silahkan tinggalkan like untuk mendukung channel ini semakin lebih maju lagi. Dan kalau kalian merasa bahwa video ini bermanfaat, silahkan share video ini ke teman kalian yang ingin menjadi investor di Bitcoin. Oke, mungkin segitu dulu aja ya videonya pada hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!